warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa kalau boleh tahu ini? Kenalan dong. Siapa Daus. namanya? Mas Gaus? Daus namanya. Oh, oke. Mas Gaus, terima kasih ya sudah menghibur kita. Ya, udah menghibur kita. Ini lebih fresh lagi kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan nantinya kita jadikan diskusi. Terima kasih atas suara emasnya. Kalau Pak Mukoim itu sukanya menyumbangkan lagu. Jadi lagu yang sudah benar, kalau yang nyanyikan Pak Mukoim jadinya Karena menyumbangkan lagu. itu. Iya, menyumbangkan lagu. Baik, terima kasih sekali lagi. Bukannya sekali lagi, kedua kali saya sampaikan kepada Mas Gaus. Baik, kita buka sesi pertanyaan pada malam hari ini. Ini tadi sudah ada di chat room yang bertanya. Ini juga sudah ada yang raise hand. Saya bukannya raise hand dulu. Monggo Bu Eni Zulaiha. Silahkan bertanya pertanyaan yang singkat, menyebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Zulaiha dari UIN Bandung, Mbak. Oke. Muridnya Pak Dodi. Baik. Silahkan, Bu Eni. Pertanyaan saya singkat saja. Saya sering kali tertarik untuk melakukan istilahnya kalau di studi agama itu passing over ya, atau perjumpaan. Tetapi saya khawatir saya tidak bisa kembali. Oke. Itu yang saya sering khawatirkan. Adakah karena saya merasa bahwa dengan passing over itu bisa mendapatkan banyak pengetahuan seperti yang tadi dan juga kesadaran. Dan kemudian pada level seperti apakah gitu orang-orang yang mungkin pemula seperti saya untuk melakukan passing over, karena kemauan itu ada, hanya mungkin keberaniannya belum bulat ya, belum banyak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya juga pernah ataupun punya beberapa teman yang seagama dengan saya gitu ya, dan saya merasakan ada beberapa hal yang positif dari mereka. Tetapi menularkan kembali pada komunitas saya yang homogen, misalnya komunitas majelis taklim saya, itu agak sulit ya menyampaikan itu, karena ada kekhawatiran dituduh misalnya membela mereka gitu, atau juga ada kekhawatiran saya tidak lagi ditemani dengan mereka. Nah itu praktis ya pertanyaannya. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Zulaiha. Ini permasalahan personal ya, lebih ke pergulakan hati. Ingin melakukan passing over, dan ketika yang kedua tadi lebih ketika berteman dengan orang yang berbeda agama, ketika kembali di komunitasnya, kalau ketika ingin menularkan nilai-nilai itu, khawatir kalau dijudge bagaimana. Saya pikir dari ketiga narasumber kita pada malam hari ini sudah kayaknya pakar-pakarnya ini nanti akan disempurnakan oleh Pak Dodi. Dari sisi kegundahan hati yang dirasakan Bu Eni, itu nanti akan lebih digodok oleh Sisi Rasa sama Pak Mukoim. Baik, terima kasih Bu Eni. Sekali lagi saya sampaikan, mungkin pertanyaan kedua atau satu pertanyaan langsung dijawab. Mungkin satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan langsung dijawab dulu. Monggo dari Sis Jira dulu. Ya, baik. Sebetulnya pertanyaan ini juga kait dengan jawaban saya untuk pertanyaan yang ada di chat dari Dwi Atmaja. Iya. Dia tanya bagaimana sikap kita para pemeluk agama di Indonesia ini terhadap pemahaman agama yang benar sendiri
hanya kaumnya saja yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan setelah itu ini tentang passing over dan coming back, passing over dan takut untuk lagi, dan juga bagaimana orang akan judge. Saya kalau izinkan saya jawab tiga pertanyaan dengan jawaban saya sekarang ini. Boleh ya? Yes. Bagaimana Husna? Bisa nggak? Ya, bisa sih. Karena juga dengan pertanyaan Pak Dwi Atmaja tadi yang pertanyaan Bu Edi yang kedua. Monggo sis. Dwi Atmaja dan juga pada Eni, terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau kita lihat seperti ini, bahwa ini untuk Dwi dulu ya. Premisnya, asumsinya, agama saya benar. Tapi setelah itu, kalau agama saya benar, agama lain palsu. Oke, asumsi kedua. Ketiga, kalau agama lain palsu dan hanya kalau agama lain palsu, agama saya benar. Bisa lihat tiga hal ini. Kita bisa lihat yang kedua, ketiga, ada kata jika atau kalau. Kalau agama saya benar dan yang lain palsu. Kalau lain palsu dan agama saya benar. Ini dua ini ada jikanya. Jadi tidak sesuatu yang sungguh-sungguh kekuatan. Tetapi kalau yang pertama, agama saya benar. Dan kalau setiap penganut percaya sungguh-sungguh bahwa agama saya benar. Kalau kita sungguh percaya agama saya benar, dan kita akan percaya bahwa agama lain benar juga. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa agama lain benar, masalah bukan dengan agama lain, tapi kepercayaannya dengan agama sendiri. Bisa saya katakan? Ya. Saya. Jadi kalau sungguh-sungguh saya percaya, ya agama saya benar. Dan kebenaran ini akan membawa saya, ini katakan passing over. Passing over, coming back. Tapi saya mau tambah lagi, coming back dan passing lagi. Ya. Sampai sekarang, kita passing over dan coming back. Kita tidak bisa tinggal aja di sana, kembali lagi. Kembali lagi. Sinergi yang terjadi dalam dialog dan perjumpaan dengan satu sama lain. Saya pergi bertemu Eni, misalnya. Sebagai seorang Katolik, saya diperkaya oleh Eni, saya dikuatkan Eni. Ini kekuatan ini karena dia yakin kebenaran dia. Kekuatan ini membawa saya bawa ke agama saya sendiri. Saya melihat agama saya detektif baru. Pertemuan dengan Eni membangkitkan sampai sekarang sesuatu yang dormant, yang tertidur dalam diri saya. Tapi ketika saya bertemu dia, sesuatu yang dibangkitkan dalam iman saya kembali dengan bergebu dengan api pertemuan ini. Ketika saya datang ke agama saya sendiri, saya bisa ternyata benar ya yang dia katakan itu, cara dia ini membangkitkan sesuatu. Bahwa ini kembali kepada dia. Ini jadi balik ya, tidak hanya one way ticket ya, tapi terus menerus. Tapi ini hanya akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa agama yang saya anut terbaik untuk diri saya dan betul punya kebenaran. Dan ini saya bisa katakan satu Raymond Panikkar, mungkin Anda pernah dengar nama beliau. Dia pernah katakan bahwa real knowledge, pengetahuan yang sungguh-sungguh, tidak hanya mencermin realitas, tapi memikirkan realitas, produksi realitas, ya, memproduksi realitas. Pengetahuan yang benar tidak hanya mencerminkan realitas, tapi produksi realitas. Dan kita perlu dua sikap, pengetahuan dan investigasi. Artinya apa?
Pengetahuan artinya kita dapat pengetahuan dari yang Pak Mukowen juga bicara tadi. Kita tahu kebenaran bukan hanya tahu dari otaknya, tapi dari experience. Tapi kita investigasi pengetahuan ini dengan apa? Dengan renungan, dengan refleksi. Jadi kita perlu knowledge, kita perlu investigasi. Jadi balik kepada Ibu Eni, kalau ini kembali ke apa namanya teman-teman mungkin dan takut judge, saya mau katakan ini kepada Anda bahwa kalau Anda yakin dengan kebenarannya, Anda akan bebas dari judgment orang lain. Ya. Anda akan apa yang katakan tadi tentang transformasi akan terjadi dan apa namanya osmosis ya, osmosis. Bagaimana kamu akan transformasi akan juga membawa transformasi kepada masyarakat. Tetapi bukan karena itu kita passing over, coming back, kembali lagi. Bukan karena itu. Karena ini memang kita hidup. Itu aja jawaban saya terhadap 3 pertanyaan itu tadi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Sister Jira. Langsung ditanggapi lagi sama Pak Mukawim, lalu dilanjutkan Pak Dodi. Ya, baik, terima kasih. Lanjutkan yang tadi disampaikan Sister Jira tadi, sebenarnya tentang bagaimana kalau tentang passing over tadi ya, itu kesediaan kita untuk belajar melihat dari tradisi yang berbeda, yaitu keberanian kita tentu levelnya itu bertingkat ya, keberanian kita itu bermacam-macam ya. Ada yang mungkin bertemu secara fisik, tidak sekedar itu, kemudian kita mencoba untuk berdialog lebih dalam, untuk membaca kitab dan juga tradisi agamanya, kemudian mencoba untuk nah, jadi levelnya itu bermacam-macam ya. Tapi poinnya memang keberanian kita itu untuk lebih, keberanian itu didasari oleh spirit bahwa kita memang mau belajar dari tradisi atau entitas yang berbeda. Ini bukan berarti tadi Sister Jira sudah menyampaikan ya, di level orang macam-macam orang meyakini bahwa kita benar sesuai dengan yang note itu, kemudian kita mencoba membuka diri untuk juga belajar dari tradisi yang berbeda, bahwa memang setiap mempunyai values yang bisa kita pelajari, yang mungkin bisa itu bisa untuk enriching ya, bisa untuk memperkaya ya, sehingga kemudian ketika kembali lagi itu bisa untuk lebih memperkuat argumen dan membuat lebih terhubung ya. Jadi saya kira kalau dalam tradisi Islam rahmatan alam itu mengandaikan bahwa memang kita harus tentu perlu terhubung dengan tradisi yang berbeda, tapi rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi bukan hanya rahmat bagi orang internal Islam, tapi juga seluruh alam. Ini sebenarnya sebuah clue ya, bahwa kita memang waktu itu belajar dari tradisi yang berbeda, yang di situ ada nilai yang bisa digali ya, seperti itu. Tapi untuk bermacam-macam saya kira ya. Kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita pelajari dari agama lain tadi bahasanya Bu Eni tadi ke kelompok kita. Nah, memang di sini ya, kalau dalam konteks sekarang ini tentang cara ya, tentang cara ada istilah berbicaralah kamu sekalian sesuai dengan kadar akalnya. Jadi kemampuan yang dihadapi, audien yang selama ini dihadapi oleh Bu Eni, itu yang tanda kutip mungkin karena kelompoknya Bu Eni, itu tentu lebih tahu. Mereka tuh sebenarnya materi yang kita diperoleh itu kalau mau disampaikan tuh dikemas dengan cara yang seperti apa. Itu sebenarnya tergantung kepada tingkat ya intelektual mereka, pengalaman mereka. Bagaimanapun setiap orang itu sudah mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Tadi secara sosiologis Pak Dodi sudah menyampaikan ya, bahwa
komunikasi, kemudian relasi yang mereka bangun selama ini itu akan membentuk mindset ya. Kalau yang dibangun itu dengan berdasarkan sisi homogenitas, tentu berbeda dengan orang yang terbiasa dengan identitas berbeda. Jadi antara aku, kamu, dan kita. Ya, dalam bahasanya Gus Dur itu Islamku, Anda, dan Islam kita. Ya. Jadi sama-sama memahami ajaran agama Islam, ketika saya mempersepsi itu bisa berbeda dengan yang dipersepsi Pak Dodi. Tetapi apakah kemudian itu masing-masing saling menganggap dirinya paling benar, itu kemudian coba bersama untuk terhubung, kira-kira apa sih yang kita ingin kaji dan nilai apa yang bisa kita pelajari bersama. Itu kalau internal umat Islam. Kalau antar agama, taruhlah ini ajaranku, ini ajarannya misalnya Sister Jera atau Sister Ika, ya, itu pasti punya yang berbeda. Tapi ketika lebih mengedepankan kekitaan itu akan memunculkan namanya perjumpaan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membangun dunia yang lebih baik, maka akan terhubung. Nah, disitulah kalau dalam konteks sosiologis nanti dipengaruhi pendekatan itu tergantung kita berhadapan dengan entitas yang punya mindset seperti apa. Tentu di sini Bu Eni paling tahu ya, karena itu soal pendekatan yang kalau saya yang menyampaikan di komunitas saya tentu akan berbeda ceritanya komunitas Bu Eni ya. Misalnya saya besok minggu depan itu mulai dari Senin sampai Jumat membuat short course tentang moderasi beragama interfaith ya. Itu biar kedua agama yang berbeda itu mempunyai perjumpaan dari sisi pengetahuan, pengalaman dengan model DFC, design for change, mereka bisa menghidupkan nilai di tempat masing-masing sehingga terhubung ya seperti itu. Ini apakah itu bisa dilakukan di tempatnya Bu Eni? Saya kira tergantung kepada mindset di tempat Bu Eni. Ini soal teknis sebenarnya, tapi tentang pendekatan itu kan dengan audien masing-masing. Kemudian kalau untuk yang tadi sebenarnya sudah dijawab ya, mensikapi agama yang merasa paling benar, yaitu tadi ya ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh tadi literasi yang selama ini dibaca, kemudian juga informasi yang selama ini masuk ya, seperti GIGO, garbage in, garbage out ya. Apa yang masuk selama ini itu dari mana itu loh. Jadi kalau sekarang ini kan tidak secara fisik saja. Literasi itu sekarang bisa diakses secara virtual. Itu bacaan selama ini siapa? Kalau dalam bacanya pendidikan yang paragogi ya, peer-to-peer pedagogi itu sekarang kan terhubung dengan berbagai kelompok-kelompok atau WA group yang macam-macam. Nah itu apakah juga sangat homogen atau juga heterogen? Itu sangat mempengaruhi mindset ya. Itu juga mensikapi seperti itu ya memang harus lebih banyak kuncinya ya, terbuka untuk belajar, saling belajar dari entitas yang berbeda itu kuncinya. Itu dulu ya Bu Iji ya, karena ada juga ini dari Mas Wawan, ada Mbak Sartika atau Bu Sartika, itu nanti atau gimana? Ya, setelah ini aja Pak Mukowi. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mukowi atas tambahan penjelasan buat Mbak Bu Eni Zulaiha. Baik, langsung saja Pak Dodi Truna untuk menyampaikan lebih menjelaskan dari Bu Eni sama Pak Dwi Atmaja. Ya. Saya mungkin fokus ke pertanyaan Bu Eni ya, saya tidak baca catnya, sudah sempat membaca cat. Passing over ya, passing over is only a choice sebetulnya ya. Itu hanya salah satu pilihan, itu bukan satu-satunya pilihan untuk memahami orang lain, memahami agama lain. Itu salah satu saja. Artinya punya pilihan-pilihan lain. Kita tidak boleh kehilangan pilihan. Itu ya, Anda harus punya alternatif kesekian gitu untuk mengetahui tentang sesuatu.
pilihan-pilihan itu banyak, apalagi sekarang tadi Pak Muko sudah menyebutkan itu, ya. Tentu saja ada kualitas yang berbeda ya, tetapi itu pilihan gitu ya. Untuk menjadi seseorang untuk memahami Kristen tidak perlu masuk Kristen atau harus masuk Kristen, itu kan pilihannya. Untuk memahami Christianity orang harus masuk Kristen atau orang tidak perlu masuk Kristen, itu adalah pilihan-pilihan dengan berbagai konsekuensinya nanti. Kita juga banyak cerita, banyak orang yang pelajari kekristenan, masuk ke passing over, tetapi tetap dia misalnya tetap menjadi seorang muslim yang baik. Sebaliknya juga banyak orang-orang Kristen atau apa ya, non-muslim lainnya mempelajari Islam sangat mendalam, ujung-ujungnya menjadi mada. Tetapi ada juga yang tetap saja dia dalam agamanya semula. Nah, seperti tadi Bu Eni katakan, mungkin dia tahu jalan untuk kembali gitu ya, setelah dia berkelana. Maksud saya begini, passing over adalah salah satu pilihan dengan berbagai konsekuensinya. Tetapi meskipun misalnya kita masuk ya, melakukan itu bukan tanpa masalah. Seseorang masuk ingin memahami ke Islam, kemudian masuk Islam, kemudian selesai urusannya, tidak juga. Pilihan manapun tentu di situ akan selalu disertai dengan masalah gitu ya. Tetapi pentingnya password itu tetap harus diakui bahwa kalau saya coba ilustrasikan yang lebih sederhana begini saja. Saya punya sepeda motor itu Honda Vario gitu ya. Umur saya memakai motor itu dan saya mengatakan inilah motor terbaik. Tapi saya tidak punya pengalaman dengan motor-motor lain. Nah, dengan begitu saya mengklaim inilah motor terbaik. Akan berbeda dengan klaim motor terbaiknya setelah saya punya Vario, kemudian saya ganti motor lain, ganti sepeda motor lain, ganti sepeda motor, dan kembali ke Vario setelah saya memutuskan, oh ini yang terbaik. Itu bedanya di situ. Ya. Seseorang hanya tahu bahwa warna putih itu adalah warna yang terbaik karena dia tidak pernah tahu warna-warna yang lain. Dan dia memutuskan bahwa warna putih itu setelah dia membandingkan dengan warna-warna lain. Nah, suatu kesimpulan yang berbeda kualitasnya kan Pak Mukomi begitu. Jadi passing over tentu punya resiko gitu ya. Nah, oleh karena itu pasang saja rambu-rambu supaya tidak lupa kembali. Ataupun kalau ada di situ itu adalah pilihannya gitu kan, tetap kalau betah di situ ya why not misalnya gitu ya. Biarkan saya mungkin cerita tentang saya sendiri. 35 tahun yang lalu lepas pesantren, saya memutuskan untuk melakukan riset di Universitas Katolik Parahyangan. Jadi di S1 saya menulis skripsinya religiusitas mahasiswa Muslim di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, ya tempatnya sekarang gitu ya misalnya. Itu untuk S1 saya di sana. Bahkan berbeda dengan mahasiswa lain yang ingin cepat. 6 bulan saya ikut serta di Unpar, ya Universitas Katolik Parahyangan. Ikut kuliah, minta izin ke dosen untuk masuk ke kelas gitu ya. Ngobrol 6 bulan lamanya saya melakukan riset. Artinya saat itu ke dalam lingkungan mereka. Dan 3 bulan hari ini saya masih banyak kenalan tuh di Unpar. Saya ketemu dulu Sisjera dengan Hupstide, makan bersama di rumahnya, diundang makan di situ, kasih buku-buku banyak, ya Pastor Hupstide di rumah. Jadi ya ada kelebihannya tentu saja, sehingga saya mungkin meskipun datang dari latar komunitas Muslim yang agak eksklusif begitu ya, Bu Eni tahu. Yeah. Saya tidak tipikal begitu gitu, karena saya punya pengalaman yang agak benar, saya katakan begitu. Ya nah itu saya kira ada dan tentu resiko yang tentu harus kita persiapkan dengan seperti itu. Itulah ya, fokusnya ke sana aja lah, Mbak ya Husna. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak yang sudah memperlihatkan penjelasan dari pertanyaan dari Mbak Eni sama Mas Dwi Atmaja. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mbak Eni sama Mas Dwi.
yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaannya tadi kepada para narasumber. Baik, ini gimana ini? Mas Zia, aku dikasih waktu sampai jam 9.20, cuman masih ada pertanyaan. Bagaimana ini Mas Zia? Silakan aja dibacakan. Oke, Mungkin nanti siap. sama narasumber dijawab singkat. Oke, siap-siap. Mauku tadi juga kayak gitu, tapi minta izin dulu sama yang punya hajat. Kalau saya kan yang hajat ya, guyonannya kayak gitu. Ini saya baca di chat room itu ada 3 pertanyaan ya. Bentar. Dari satu Bapak Wawan Supriyatna, Mas Wawan Supriyatna, beliau bertanya, ada sedikit pertanyaan saya terkait dengan bagaimana membumikan prioritas, karena kita ketahui masyarakat yang sebenarnya sudah sangat berdampingan dengan namanya prioritas. Dari semua yang dipaparkan oleh si Cira, Dr. Mukawim, sama Dr. Dodi, secara sederhana di fase mana kita bisa mulai seluruh konsepsi yang tadi disampaikan. Values education karena asas pendidikan kita seperti yang kehilangan ruh, touching tapi masih tetap teaching. Terima kasih, hatur nuwun. Itu dari Mas Supriyatna. Saya bacakan pertanyaan kedua dari Sartika Dina. Kayaknya juga satu rating aja ya pertanyaan tadi. Dari Mbak Sartika Dina, di Indonesia memiliki keberagaman agama, tetapi realitasnya banyak terjadi konflik yang diakibatkan oleh isu-isu agama. Pertanyaan saya, bagaimana menyikapi hal tersebut kalau memang keberagaman bukan sebagai bencana? Terima kasih. Dan pertanyaan ketiga dari Nela RSCG. Beda agama adalah hal indah dan kaya karena kita bisa belajar dari antara satu sama dengan yang lain, maksudnya. Khususnya tentang Tuhan. Dalam dunia kita sekarang ini ada banyak orang yang berpindah agama. Contohnya orang Kristen ke Islam atau Islam ke Kristen. Orang yang berpindah itu adalah pilihannya. Malah orang lain yang tidak setuju dan bahkan mereka menyindir. Pada orang yang berpindah agama tidak menjadi masalah. Lalu bagaimana kita merespon atau menyikapi masalah tersebut? Terima kasih. Itu pertanyaan dari ketiga peserta kita. Sebelumnya terima kasih Mbak Nela, Mas Wawan, sama Mbak siapa tadi, Dina. Monggo langsung saja si Cira ditanggapi secara cepat. Ini pertanyaan yang luar biasa, kok jawabannya cepat? Maunya saya lebih sis, cuma sudah itu lonceng berbunyi dari Mas Zia. Pertama-tama terima kasih kepada Mas Wawan, kepada Sartika Dina dan Nela untuk pertanyaan yang sangat bagus ini. Ya. Saya akan rangkum tiga-tiganya dengan jawaban saya ini. Ya, pertama kita betul-betul perlu syukur bahwa Indonesia kita hidup di negara yang sah harus punya agama. Ya. Ini luar biasa saya pikir. Indonesia itu luar biasa punya seperti ini ya, di mana menghargai bukan hanya agama tapi enam agama. Saya pikir agak susah untuk negara-negara yang lain untuk melakukan hal seperti ini. Dengan ini Indonesia juga beri kepada kita ini undangan Indonesia beri kepada kita enam agama, tapi ada ini undangannya. Tapi dengan undangan ini ada promise-nya, ada janji yang Indonesia beri kepada kita. Mungkin seringkali orang pikir banyak tentang itu. Nah, menurut saya janjinya apa? Pancasila. Indonesia beri kepada kita Pancasila. Kalau kita menghadap agama-agama lain, kekayaan agama-agama lain, dengan filsafat Pancasila, saya pikir kita bisa mengerti apa yang
kita lihat di sini bagaimana ya kita bertengkar dengan satu sama lain, kita kaya dengan agama itu kaya, kita kaya dalam satu sisi, tapi di sisi ini menjadi kemusuhan. Kita konflik itu, agama itu menjadi bungkusan yang indah untuk menjadi alasan konflik. Padahal kita tahu ini bukan alasan sebetulnya, alasan hal lain ya. Tapi karena agama itu sangat penting untuk Indonesia, jadi kalau kita pakai nama agama, ini menjadi satu masalah yang meledak. Lagi kalau tokoh agama bicara gitu ya. Kalau ada satu situasi terjadi tokoh agama bicara, ini menjadi situasi yang hal yang sangat besar. Jadi saya mau bilang sama Dina dan Sartika, kembali ke filsafat Pancasila untuk menghadapi agama-agama lain. Soal pindah agama, kalau kita lihat dari pandang filsafat perennial, katanya bahwa sebetulnya kita masuk sungguh-sungguh dalam misalnya gini ya, satu di samudra, semua agama di sana, setiap agama seperti sungai berbeda yang masuk dalam samudra gitu ya. Nah, jadi kalau kita pindah dari satu sungai ke sungai yang, tapi akhirnya kita semua bertemu di samudra, di sana kita semua sama. Ini kan filsafat perennial. Jadi kalau soal agama yang Pak Dodi katakan tadi, kalau ini pilihan dia ya, ini membuat dia bahagia ya silakan. Pertanyaan saya kepada Nela dan kepada kita semua, pertanyaannya kenapa pindah agama? Apakah pindah agama karena saya mau mengecilkan sesuatu agama saya sendiri atau apa? Tapi untuk saya, kalau sungguh-sungguh kita mengerti agama kita sendiri, kebenaran kita sendiri, mustahil kita mau kita tidak bisa melihat kebenaran ini ke dalam agama lain gitu ya. Saya bicara tentang zatnya, bukan formnya. Yang orang-orang perennial bilang ini mana, nah ini formnya, semua berbeda. Kita semua di sini berapa banyak orang, 37 orang, kita berbeda-beda di sini. Tapi hati kita, air mata kita sama, senyuman kita sama. Tapi untuk itu kita bisa kembali ke zat masing-masing. Sama sekali kita tidak akan untuk passing over, coming back, kembali lagi atau pindah apa ya. Tapi oke, semua orang tidak bisa ke level itu, masih perlu pindah sungai ke satu sungai yang lain, nggak apa-apa, silakan. Tapi asalnya ini betul-betul membawa saya mengerti dan mengalami Tuhan. Untuk Wawan, apakah kita perlu mulai dari values education? Saya pikir mulai dengan core value, mulai dengan inti kepercayaan. Bisa dari pendidikan, bisa dari agama Anda, bisa dari intrinsik hati Anda sendiri, mulai dari sana. Ini jawaban singkat saya kepada 3 pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih untuk pertanyaan Anda. Sekian. Terima kasih Sister Cira, penjelasan yang singkat tapi luar biasa dan sangat bisa diterima. Baik, Koim. Ya, baik, terima kasih. Secara singkat nanti mungkin bisa diingatkan kalau kelebihan tentang bagaimana kita membumikan batas dalam konteks pendidikan, saya kira ya. Tadi di awal sudah kita diskusikan bersama, ya, sampaikan bahwa diversitas atau keragaman dan sebuah keniscayaan, dan itu harus difahami oleh seluruh praktisi pendidikan. Ini bisa kita lihat dari setiap anak itu sudah dipahami mereka itu hebat, istimewa, unik di bidangnya masing-masing. Nah, keunikan itu bisa dilihat dari bisa suku, bahasa, ras, agama, dan seterusnya itu. Karena berbeda, maka yang perlu ditekankan jangan mencari perbedaan, tapi bagaimana mencari titik persamaan. Nah, pendidikan harus diarahkan kepada tadi Sister Cira menyinggungnya core values tadi ya, nilai itu yang lebih ditekankan, pencarian makna itu yang lebih ditekankan pada memperuncing perbedaan. Nah, faktanya memang di dunia pendidikan banyak yang memahami tentang hakikat peserta didik itu sendiri, sehingga
ada upaya untuk uniformitas, ya, sehingga ada istilah yang mitos dalam pendidikan sebenarnya tapi banyak diterapkan, ya, one size fits for all, ya, satu ukuran untuk semuanya. Sebenarnya nggak tepat dalam konteks pendidikan. Disinilah mengharuskan kita untuk mendesain pendidikan yang lebih melihat pada sisi hulunya, bukan wilayah hilir, ya. Kalau wilayah hulu itu kan wilayah esensi, substansi, hakikat tentang pendidikan itu apa, tentang peserta didik itu seperti apa. Tapi kalau wilayah hilir itu wilayahnya teknis, tampilan, itu akan membuat kita akan sangat rentan terhadap benturan. Untuk Mbak Satika, Mbak Dina, itu ada satu riset, ya, di India, ini tempatnya Sister Jera, ya, kelahiran Sister Jera, ya. Dalam sebuah riset itu disimpulkan bahwa kenapa konflik komunal terjadi, ya, berlatar belakang agama, ya. Itu pertama karena kepanjangan tangan dari kepentingan elit politik. Itu yang pertama. Yang kedua, konflik atau benturan terjadi itu lebih banyak karena ketidaktahuan seseorang terhadap orang atau komunitas lain yang berbeda. Semakin mengenal orang lain yang berbeda, maka semakin kecil terjadi benturan atau konflik. Tapi semakin tidak mau mengenal dan tidak mengenali entitas lain yang beragam tadi, maka akan sangat besar kemungkinan terjadi konflik. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa realitas adalah yang beragam adalah sebuah keniscayaan. Tuhan bisa menciptakan kita tunggal, tapi tidak dilakukan. Saya kira itu tentu ada hikmah yang harus digali, bahwa memang harus lebih banyak mencari titik temunya, saling memperkaya, enriching satu dengan yang lain, apapun tradisi agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat itu. Masalahnya ini terkait juga dengan literasi yang memang belum banyak berkembang, ya. Di Indonesia tuh problem literasi masih luar biasa, ya, perlu ditingkatkan, ya. Dalam riset di UNESCO aja dari 61 negara yang di riset kita ranking 60, ya, itu kan dari ranking dari bawah. Ini kan berarti masih menjadi problem besar, ya. Padahal untuk bisa menghindari itu harus memperbanyak literasi. Yang terakhir tentang dari Mbak Nila, saya sudah disampaikan tadi, itu kan sebuah pilihan dari masing-masing orang untuk melihat sebenarnya mana yang pilihan, dan juga tentu saja ini tentang apa namanya bahasa agama itu dari Tuhan. Jadi kalau sudah pilihan dari hargai, ya mestinya, ya, karena setiap orang mempunyai pertimbangan, ya, pertimbangan dia apa. Cuman ini menjadi tantangan tersendiri dalam konteks agama, misi apa namanya, ya, misi dalam realitas sosial kita lebih banyak benturan itu karena ketidaktahuan itu, ya. Jadi informasi yang sepihak ditambah lagi dengan adanya prasangka menilai orang lain dari sudut pandang lapisan yang kita miliki, pengetahuan itu kemudian dipakai untuk menghakimi orang lain. Sehingga muncul sentimen nyinyir itu karena persepsinya udah berbeda. Saya kira itu lagi-lagi soal kemampuan kita untuk menerima realitas itu, memahami, dan juga lebih melihat yang bersangkutan itu dalam konteks yang bersangkutan, orang tersebut, bukan dalam perspektif kita. Ya. Tentu ini menjadi PR, ya, untuk bisa lebih memperkaya wawasan dengan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga tidak akan muncul bully, ya, perundungan hanya gara-gara persoalan pilihan agama, baik yang tadi dilakukan oleh Mbak Nila tadi. Mungkin itu dari saya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Sister Ika. Gimana, langsung? Iya. Baca. Nanti saya kan, dan kayaknya menjadi tanggungannya penelitian nanti untuk menjawabnya. Rasanya Mas Zia tadi begitu, karena waktunya sudah lebih dari jadwal. Ya, baik. Iya. Baik. Monggo langsung Pak Dr. Dodi Truna untuk
Ya, saya ketika singkat saja pertanyaan ya. tadi. Saya singkat saja. Saya ingin tadi menanggapi pertanyaan konflik yang disebabkan oleh agama. Kita tidak boleh terlalu pesimis ataupun putus asa seperti itulah. Konflik yang disebabkan oleh agama itu ya tidak lebih banyak dari konflik yang disebabkan oleh faktor-faktor lain. Bahkan kalau mungkin konflik yang disebabkan oleh agama itu masih lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibanding konflik-konflik sosial yang disebabkan oleh faktor lain. Persoalannya kan hanya daya tariknya saja kan kalau di media itu kan. Suasana persaudaraan, suasana perdamaian itu lebih banyak diciptakan oleh agama. Tapi kalau itu disiarkan di media kan menjadi menarik, ya, menggambarkan situasi damai, rukun, gitu kan nggak ramai kan. Yang ramai itu kan yang konflik. Itu banyak disebabkan salah satunya faktor media yang memang banyak memblow up hal seperti itu. Saya masih berkeyakinan penuh bahwa konflik yang disebabkan oleh agama tak lebih banyak dibanding konflik yang disebabkan oleh faktor-faktor lain. Bahkan sebaliknya, masih banyak memainkan peran penting untuk menciptakan persaudaraan, perdamaian, dan sebagainya dibanding menciptakan konflik. Ya, itu masih, kalau kita hitung-hitung statistika, masih nggak bisa itu dibanding semacam itu. Ya, kita harus optimis seperti itu. Faktanya sampai sekarang kita masih banyak hidup damai dengan sesama umat internal agama maupun dengan antar umat beragama. Konflik kan hanya sesekali saja. Jadi janganlah kita terbawa oleh informasi seperti itu, karena kita harus memang sangat selektif ya. Kita harus paham tentang media yang sangat yang sangat memainkan peran di dunia seperti sekarang. Optimislah bahwa konflik itu tak lebih banyak ya disebabkan agama. Yang kedua, saya ingin menyatakan juga menegaskan tentang membumikan pluralitas. Bagaimana itu membumikan pluralitas? Saya harus tegaskan juga, pluralitas itu sudah membumi, sudah ada di bumi, sudah membumi di kita. Ya, orang berani masuk ke bumi itu. Ya, dia masih ingin di luar pagar, menengok-nengok gitu, nggak berani masuk ke dunia yang sudah nyata seperti itu. Itu kan dalam mata. Berani untuk masuk ke situ disebabkan oleh banyak faktor. Di situ menjadi agenda bagi kita sekalian untuk bagaimana membawa kepada situasi yang seperti yang sebenarnya di kalangan masyarakat kita, tetapi tentu kita tidak bisa memaksakan kan. Kalau memaksakan kan menjadi tidak alami ya sis ya. Saya kira itu ya, jangan terlalu kita pesimis tentang pluralitas, tentang konflik dan sebagainya. Baik-baik saja saya kira agama-agama ini peran dan fungsinya masih sangat produktif untuk membangun damai dan keselamatan. Terima kasih, singkat saja. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dodi atas penjelasannya, Sijira dan Pak Mukawim atas diskusi kita pada malam hari ini. Ini masih ada satu pertanyaan, monggo nanti Mas Zia mengcover itu dan nanti jawaban dari Pak Dodi dan Sijira bisa dikirim ke saya dan saya mengcover jawaban dari Pak Mukawim dan akan saya sampaikan ke Suster Rika karena Suster Rika dari Jogja begitu biar tidak ada tanggungan pertanyaan dan biar jawaban lagi. Nyenyak. Baik, iya betul. Nanti pas tidur didatangi gimana jawabannya gitu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para peserta dan penanya yang sudah menambah hangat diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup dan saya serahkan ke Komuji,